أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang tumbuh di langit dan di bumi. Kebenaran yang meliputi zat, meliputi makhluk, meliputi diri manusia. Kebenaran itu yang hidup, yang tegak, yang bekerja pada diri manusia. Kebenaran itu yang ada dan bersama diri manusia. Apa itu kebenaran? Yang dikatakan benar itu adalah proses yang terjadi pada zat. Proses apa saja yang tumbuh pada zat, pada tanah, pada diri manusia, proses itu didorong oleh hukum sebab akibat, bukan didorong oleh sesuatu yang lain, bukan didorong oleh kehendak.
kehendak Tuhan. Dorongan itu datang dari zat dan ukuran-ukuran zat. Setiap zat, setiap tanah, benda, makhluk itu memiliki ukuran diri. Ukuran seperti ukuran panjang, lebar, tinggi. Ukuran itu dijadikan pegangan untuk mendorong pertumbuhan zat, untuk mengangkat diri manusia. Ukuran itu. Kemampuan manusia bergantung pada ukuran-ukuran yang melekat pada dirinya. Dan ukuran-ukuran yang dia pakai dalam kehidupan, dalam pergaulan sehari-hari. Ukuran-ukuran yang terbentuk berdasarkan hubungan manusia dengan yang lain. Ukuran atau jarak. Semuanya itu mempengaruhi terjadinya sesuatu pada diri manusia. Terjadinya sesuatu peristiwa pada langit dan bumi. Ukuran-ukuran itu. Jadi berdasarkan hukum yang ada di langit dan di bumi ini ada dua, yaitu zat dan ukuran zat. Itu yang ada. Jadi zat itu, makhluk itu bersandar kepada ukuran dirinya, ukuran jiwa raganya. Contohnya saja manusia, seperti jantung, paru-paru. Ukurannya berapa? Ukuran besarnya. Kalau jantung itu ukurannya diperkecil, bagaimana kira-kira? Ke badan kita apa akibatnya itu? Baik akibatnya itu buruk. Kalau jantung itu ukurannya lebih besar, apa akibatnya ke badan kita? Jadi manusia bergantung kepada ukuran-ukuran jantung yang tepat untuk menghidupkan dirinya. Untuk menegakkan dirinya. Bukan jantung saja, tentu semuanya. Jantung, hati, limpa, rabu. Seluruhnya. Ukuran-ukuran itulah yang dijadikan tempat bersandar bagi tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia tegak dan hidup.
tetap berdiri. Apabila ukuran-ukuran itu dirubah, ya, ukuran-ukuran itu ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, artinya keluar dari ukuran yang sebenarnya, maka terjadilah kerusakan pada jiwa raga manusia. Itu yang terjadi. Manusia bersandar kepada ukuran yang tepat. Ya. Kalau ditambah ukuran itu, kalau dikurangi, itu menjatuhkan diri manusia. Nah itu, ya. Al-Quran mengatakan, jangan berlebih-lebihan. Jangan condong. Jangan terlalu sedikit. Ya, ambil jalan tengah. Nah, itu, ya. Contohnya saja, seperti makanan. Ukuran satu piring itu menghidupkan, menegakkan, membangkitkan tenaga. Nah, itu ukuran yang tepat. Atau disebut jalan yang lurus. Tapi kalau kita menambah ukurannya menjadi 4 piring, perut kita sakit. Ini adalah ukuran yang salah atau ukuran yang menyesatkan pertumbuhan, pembentukan jiwa raga. Ya, tidak benar ukuran. Nah, orang yang melakukan ini jatuhnya apa? Tentu sesat. Ya, atau perbuatan yang merusak diri. Kalau ukuran itu seperti ini. Terlalu berlebihan. Kalau ukurannya dikurangi, ya, ukuran sesuap nasi. Ukuran sesuap nasi tidak mampu untuk membangkitkan tenaga. Tidak mampu mendorong pertumbuhan diri. Nah, itu sia-sia. Ya, ukuran yang salah. Ya. Ukuran yang tidak mampu memperbaiki, membentuk. Nah. Ya. Nah, salah. Kalau dipakai ukuran ini, ya. Nah, ini merugikan diri sendiri. Ya, jatuhnya sesat juga itu. Jadi ukuran yang tepat adalah ukuran yang sanggup, yang mampu memelihara diri kita, menegakkan tubuh kita. Ya. Ukuran yang mampu membangkitkan tenaga kita. Ya. Mampu memperkokoh jiwa raga. Bukan ukuran yang merusak atau ukuran yang melemahkan. Jadi manusia dituntut untuk mempertahankan kondisi jiwa raganya. Jangan sampai jatuh. Nah, ya. Kalau tubuh kita lemah, kita dituntut untuk memperkuatnya. Kalau tubuh kita jatuh,
kita dituntut untuk meninggalkannya. Ada yang terluka di badan, dituntut untuk mengobatinya. Jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan tentu tambah parah. Ya, kalau dibiarkan, ya, maka sikap kita adalah membiarkan diri kita yang terluka, lemah, jatuh, tidak berdaya, itu merusak. Ya. Nah, membuat jiwa raga kita, ya, itu tidak sempurna. Ya, jiwa raga kita tidak terangkat. Ya. Susah membawa diri kita kepada diri yang sempurna. Ya, Al-Quran mengatakan sempurnakan ukuran yang sempurna bertujuan untuk mengangkat diri manusia, jiwa raga manusia, kepada tingkatan jiwa raga yang selamat, jiwa raga yang kuat, kokoh, terpelihara. Manusia dipelihara. Kapan tubuh manusia, jiwa raga manusia terpelihara? Kalau kita kurang makan atau tidak makan, tubuh kita melemah. Itu artinya tubuh kita tidak terpelihara. Ya. Nah, itu melemah. Kalau tubuh kita kotor, nah, ya, itu menciptakan penyakit, kerusakan. Itu namanya tidak terpelihara. Ya. Jadi jangan dibiarkan jiwa raga itu jatuh. Jangan dibiarkan kotor. Jangan dibiarkan terluka. Nah, setiap kali diri kita kotor, langsung dibersihkan. Setiap kali diri kita terluka, langsung obati. Setiap kali diri kita jatuh, melemah, langsung diangkat, ditegakkan. Atau diambil diri itu kembali. Jangan dibiarkan jatuh. Ya. Karena kemampuan manusia, kekuatan manusia, ya, itu didorong oleh fitrahnya. Didorong oleh keseimbangan jiwa raganya. Apabila jiwa raga manusia jatuh, melemah, terluka, rusak, ya, maka kekuatan jiwa raganya untuk mendorong pertumbuhan dirinya, sehingga dirinya tidak berdiri, itu lemah, tidak mampu. Seperti orang sakit. Orang yang sakit itu susah dia untuk mengangkat dirinya, mengangkat tubuhnya susah. Nah, ya, selama dia sakit, ya, dia memiliki kesulitan untuk menegakkan tubuhnya.
Kalau dia memiliki kesulitan untuk menegakkan tubuhnya, ya, untuk mengangkat tubuhnya, tidak mampu dia gara-gara sakit. Tentu dia tidak bisa menjalankan kehidupan ini. Ya. Tidak mampu. Nah. Ya. Padahal manusia harus mengikuti proses kehidupan. Al-Quran mengatakan tiap-tiap manusia harus mengikuti tingkatan demi tingkatan, ya, tahapan demi tahapan, proses demi proses untuk membawanya ke surga. Ya. Nah, itu membutuhkan kekuatan. Membutuhkan kekuatan untuk menjalankan itu, mengamalkan itu. Itu. Ya. Tubuh kita harus dimasukkan ke dalam jalan, ke dalam proses. Ya. Contohnya saja seperti sholat. Ya. Sholat berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah. Ya. Tubuh kita harus masuk ke dalam proses itu. Nah. Ya. Seperti ruku. Berdiri, kemudian ruku. Ruku itu kan sama artinya melipat tubuh. Ya. Nah, untuk apa gunanya melipat tubuh itu? Ya. Kalau kita berdiri terus-menerus, tubuh kita tegang, kaku, keras. Ya. Jiwa raga kita, pikiran kita tegang. Ya, itu kalau kita berdiri terus-menerus. Apabila kita melipat tubuh kita, ruku. Ruku itu mematahkan yang keras. Atau jiwa raga yang keras dipatahkannya dengan ruku. Dilunakkannya. Tentu kita harus berdiri, ya, untuk melakukan ruku itu. Nah, itu. Ya. Seperti sujud. Ya, sujud itu kan menjatuhkan tubuh. Ya. Ya. Dahi kita, ya, itu kita letakkan di atas lantai tanah sujud. Ya. Itu kan untuk menenggelamkan kita. Ya, menenggelamkan kita atau menjatuhkan kita. Ya. Ke dalam kekuasaan Tuhan alam semesta. Ya. Itu kan untuk mencabut seperti kesombongan, ya, kekerasan hati. Dengan sujud itu kekerasan jiwa raga kita, kesombongan kita itu pecahan. Ya. Jiwa raga kita diperhalus. Nah, dengan sujud ini. Jadi tubuh kita harus melakukan berdiri, ruku, sujud.
Tapi ada pula orang yang salatnya salat duduk. Kalau dia salatnya duduk, bagaimana cara dia melipat tubuhnya? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Seperti orang sakit tidur, orang sakit, ya, salatnya itu salat tidur. Itu artinya tubuhnya tidak berada di dalam posisi berdiri, ruku, sujud. Setiap gerakan itu berakibat. Gerakan ruku sujud dibutuhkan. Ruku sujud dibutuhkan untuk mematahkan kekerasan diri kita, kesombongan kita, untuk melembutkan diri kita, untuk meluruskan jiwa raga kita yang bengkok ketika kita sujud itu. Tapi kalau salat kita, salatnya tidur, itu tidak terjadi. Kalau salat kita duduk, itu tidak terjadi proses itu. Maka Al-Quran mengatakan, wahai manusia, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau kita sudah sakit, proses itu tidak bisa diikuti. Tentu tidak membawa kita kepada kesempurnaan jiwa raga. Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa memenuhi jalan itu, tidak bisa mengikuti. Jadi proses itu harus diikuti. Harus masuk kita ke dalam proses itu. Kita disuruh ruku. Tetapi salat kita salat duduk. Salat kita salat tidur. Ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah ruku. Ruku itu berfungsi untuk mengurai kekasaran diri kita. Untuk memecah kekerasan hati, kesombongan diri, untuk mematahkan jiwa raga kita yang beku. Ruku diperlukan. Tapi kalau kita sakit, salatnya salat tidur, salat duduk, maka itu tidak terjalankan. Itu sebabnya pergunakan sehat sebelum datang sakit. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa ada perintah itu? Jadi perintah Allah itu bisa dijalankan, itu ketika kita sehat, ketika kita masih muda, itu bisa dijalankan perintah. Tapi kalau kita sudah sakit, sudah tua, susah berjalan, banyak kekurangan, mengangkat diri saja susah, tubuh lemah, tentu menjalankan perintah itu sulit. Perintah yang kita jalankan tidak penuh.
bagi manusia. Jadi harus masuk ke dalam proses. Ya. Seperti salat. Ya. Kita disuruh salat 4 rakaat. Ya. Tetapi kita mengkasarkan salat itu menjadi 2 rakaat. Ya. Nah. Padahal salat 2 rakaat berbeda dengan salat 4 rakaat. Salat 2 rakaat itu berfungsi untuk menegakkan tubuh, memanaskan jiwa raga, membangkitkan diri kita. Salat 2 rakaat itu belum mampu membawa manusia, ya, belum mampu menenggelamkan manusia ke dalam kekusukan. Salat 2 rakaat belum mampu membawa manusia, ya, jatuh ke dalam kegaiban atau ya, belum mampu membawa manusia masuk ke dalam pemahamannya, penghayatannya di dalam salat. Itu salat 2 rakaat belum mampu. Ya. Tetapi salat 4 rakaat, salat 4 rakaat itu menenggelamkan manusia. Ya. Menjatuhkan manusia ke dalam dirinya. Ya. Menjatuhkan manusia ke dalam yang gaib. Ya. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Nah, toh. Ya. Sudah. Jadi tidak bisa dikasarkan karena proses itu berbeda. Kita diperintah salat 4 rakaat, ya, nah, kita kurangi menjadi 2 rakaat. Itu hasilnya berbeda, akibatnya berbeda. Nah, itu. Ya, salat zuhur, ya, diperpendek menjadi 2 rakaat. Salat asar diperpendek menjadi 2 rakaat. Tentu proses itu tidak penuh. Nah, ya, kita diminta salat 4 rakaat. Untuk apa? Ya. Salat 4 rakaat itu membawa kita kepada tujuan. Ya. Tujuan yang diharapkan. Tapi kalau kita salat 2 rakaat, dikurangi 2 rakaat, ya. Salat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, ya. Itu tidak membawa kita kepada tujuan. Itu jadi salah jadinya. Mengkasarkan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu salah. Ya, tidak sesuai. Benar. Nah, itu tidak sesuai. Itu dia. Ya. Begitu pula menjamakkan salat. Ya. Salat zuhur disatukan dengan salat asar, dijamakkan. Salat maghrib disatukan dengan salat isya. Ya. Padahal setiap salat itu berada pada waktunya. Ya. Kita salat maghrib
Sholat maghrib itu 3 rakaat, ganjil. Nah, ya. Maghrib itu terjadi pergantian siang dan malam. Siangnya itu suhu tubuh kita panas. Datang malam, suhu tubuh kita dingin. Pergantian suhu, panas ke dingin, itu menimbulkan reaksi di badan kita, ya, gejolak, ya, yang bisa merusak kepada diri kita. Nah, itu, ya, pertumbuhan kita bisa menyimpang gara-gara pergantian siang kepada malam, ya, pergantian, ya. Nah, ya, suhu tubuh kita panas, kemudian berubah menjadi dingin. Itu bisa menyimpang, ya, membuat tubuh kita itu, ya, prosesnya menyimpang, merusak ke badan. Maka sholat 3 rakaat dibutuhkan untuk meluruskan itu. Nah, itu untuk menyelamatkan diri kita, mengambil diri kita kembali dan diletakkan ke dalam proses yang tepat, ya, posisi yang tepat. Nah, itu, ya, karena pergantian siang dan malam itu bisa merusak ke badan. Itu tujuan dari sholat maghrib. Nah, sholat isya, ya. Nah, di siang hari tubuh kita panas. Siang hari kita disibukkan dengan pekerjaan, ya, dengan permainan. Nah, so, ya, kita dituntut sholat isya, ya, tentu untuk meluruskan kondisi jiwa raga kita atau menenangkan. Dari, ya, atau melepaskan segala sesuatu, ya, yang berhubungan dengan pekerjaan kita, kehidupan kita di siang hari. Artinya jangan kita bawa apa saja yang terjadi di siang hari, yang melekat di badan kita, ya, pemikiran, perasaan, hati, gerak-gerik, ya, pergaulan kita sehari-hari. Ya, salat isya itulah yang meruntuhkannya, yang meluruskannya, ya, yang meliburnya, sehingga jiwa raga kita menjadi tenang tentram. Ya, setelah menjalankan sholat isya, ya, sehingga malam itu kita jalani dengan kondisi jiwa raga yang tenang tentram. Nah, itu berbeda fungsinya. Sholat maghrib itu berbeda tujuannya, tidak sama tujuannya dengan sholat isya. Apabila sholat itu dijamakkan, ya, maka fungsi itu tidak jalan. Tujuan dari sholat itu tidak jalan. Nah, itu, ya, kita sholat maghrib tujuannya apa? Itu berbeda dengan sholat isya. Sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya, ya, dijamakkan. Maka sholat maghrib itu tidak berfungsi. Atau sholat isya dikerjakan ketika datang waktu sholat maghrib, menjamakkannya. Itu sholat isya itu tidak berfungsi. Ya? Nah, sesudah dijamakkan, dikasarkan pula lagi, diperpendek. Ya? Nah, sholat 2 rakaat itu berbeda dengan 4 rakaat. Tujuannya berbeda. Sholat 4 rakaat diperpendek menjadi 2 rakaat, maka sholat itu menjadi tidak berfungsi, tidak bekerja.
tidak bekerja dalam menyempurnakan jiwa raga manusia. Ya, jadi keputusannya itu salah. Ya, menjamakkan sholat, mengkasarkan sholat, itu salah. Itu. Nah, itu. Ya. Bahkan kadang-kadang manusia sengaja menjamakkan sholatnya. Sengaja mengkasarkan sholatnya. Nah, jadi kalau sholat itu dijamakkan, kalau sholat itu dikasarkan, ya, ya, maka proses itu tidak bekerja. Nah, ya, proses yang tujuannya menyempurnakan jiwa raga manusia, meluruskan diri manusia, nah, mengagar diri manusia, proses itu tidak bekerja. Apabila sholat itu dijamakkan atau sholat itu dikasarkan. Nah, tuh. Itulah yang terjadi. Nah, kan nampak. Nah, kita keluar dari proses. Artinya kita keluar dari jalan. Kita keluar dari ketentuan. Nah, itu. Ya. Ketika di zaman Rasul, ya, sholat dijamakkan, sholat dikasarkan, itu diperbolehkan, ya, karena suasananya dalam keadaan perang, nah, dalam keadaan bahaya, nah, tuh, ya. Tetapi setelah suasana itu menjadi tenang, maka manusia dituntut untuk memperbaiki sholat itu, menyempurnakan sholat, atau mengulangi sholat itu. Nah, tuh. Ya. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, sholat pada waktunya. Ya. Itu sholat pada suhunya. Jadi itulah, ya, hukum sebab akibat. Ya. Kita sholat zuhur, matahari tinggi. Ya. Untuk apa sholat zuhur? Itu berbeda. Kalau kita sholat asar, ya. Nah, itu matahari sudah turun. Suhu panas sudah rendah. Ya. Itu terjadi proses yang berbeda. Ya. Kalau kita sholat zuhur, itu suhu panasnya tinggi. Kalau kita sholat asar, suhu panasnya rendah. Proses alam itu berbeda. Nah, tentu tujuan dari ibadah itu, tujuan dari sholat itu berbeda. Ya. Sholat zuhur itu dikerjakan berapa? Nah, ketika matahari di atas kepala lewat sedikit. Nah, itu. Ya. Ya. Pagi hari manusia bekerja. Salat itu diperlukan, salat zuhur diperlukan untuk meluruskan manusia. Untuk menjaga kesegaran tubuh manusia, jiwa raga manusia. Supaya tidak jatuh. Ya, dikerjakan salat zuhur. Salat itu sifatnya mengangkat jiwa raga, menegakkan, menyegarkan tubuh. Ya. Paginya kita bekerja, setelah bekerja kita menjalankan salat zuhur. Ya.
pekerjaan itu kan melelahkan. Nah, pekerjaan itu bisa membuat badan kita menjadi pergerakannya tidak lurus, goyang. Itu gara-gara pekerjaan. Langkah kita tidak terarah. Pikiran tidak terarah gara-gara pekerjaan. Salat zuhur itu diperlukan untuk meluruskan. Untuk memulihkan keadaan. Untuk menyegarkan tubuh kita, jiwa raga kita. Untuk membangkitkan semangat kita kembali. Ya, untuk menenangkan diri kita. Itu salat zuhur. Tuh. Itu gunanya. Nah, berbeda dengan sholat asar. Ya. Sholat asar itu matahari sudah turun. Ketika di pagi hari matahari itu naik. Ya. Nah, apabila matahari naik, tubuh kita juga naik. Ya, semangat kita naik, kekuatan kita naik. Ya, itu di pagi hari mengikuti matahari. Apabila matahari turun, kondisi tubuh kita juga turun. Tenaga kita turun, semangat kita turun. Nah, ketika matahari turun, makin lama matahari makin turun, makin jatuh. Ya, makin jatuh ke barat. Ya, pada waktu itu kita menjalankan sholat asar. Jadi sholat asar itu berfungsi untuk menjatuhkan diri kita, jiwa raga kita, ke dalam diri kita sendiri. Atau menjatuhkan diri kita ke dalam yang gaib. Sehingga Al-Quran mengatakan, peliharalah sholat wusta. Peliharalah sholat asar. Karena sholat asar itu membawa manusia, menenggelamkan manusia jatuh ke dalam dirinya sendiri. Nah, aku adalah aku. Dibawanya ke sana. Benar. Nah, tuh. Nah, jadi kita masuk ke dalam diri kita yang terdalam. Ya, kita masuk ke dalam diri kita yang terdalam. Nah, tentu melalui pemahaman, pemikiran, penghayatan. Nah, itu yang menenggelamkan kita jatuh ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu. Ya. Itu terjadi pada sholat asar. Tidak terjadi pada waktu-waktu yang lain. Nah, jadi sholat asar itu mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Nah, aku adalah aku. Pada sholat asar itu kita mendapatkan posisi aku adalah aku. Itu pada sholat asar itu kita mendapatkannya. Nah, itu. Ya. Tidak kita dapatkan pada sholat yang lain. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, tidak dapat. Nah, sholat tahajud, sholat duha, tidak dapat itu. Nah, itu. Ya. Itu berbeda tujuannya itu. Nah, sekarang sholat asar kita jamaahkan dengan sholat zuhur. Tentu proses itu tidak terjadi. Atau sholat asar diperpendek ukurannya menjadi 2 rakaat. Tidak terjadi. Nah, itu. Proses itu tidak terjadi. Ya. Kita sholat 4 rakaat. Ya. Rakaat pertama itu diri kita belum tenang. Atau rakaat kedua kita itu diri kita, jiwa raga kita itu berangsur tenang. Rakaat ketiga itu kita sudah masuk ke dalam kekusukan.
sudah mulai ditenggelamkan ke dalam kekusukan. Ya. Nah, tuh. Rakaat keempat, kita dijatuhkan ke dalam penghayatan kita. Ditenggelamkan ke dalam pemikiran kita. Nah, menimbus yang gaib, yang batin. Nah, tuh. Pada rakaat keempat. Jadi berbeda 2 rakaat dengan 4 rakaat. Sehingga saya mengatakan sholat 2 rakaat di pagi hari. Nah, ya, sholat subuh. Ya, kita menjalankan sholat subuh. Ya, nah, ya, itu sebelumnya itu badan kita tertidur. Ya, badan kita dingin, berat. Nah, itu tertidur semalaman atau bagaimana. Ya. Nah. Sholat subuh itu berfungsi untuk mengangkat. Ya. Menegakkan tubuh yang sudah tertidur, yang berat, yang jatuh. Ya, untuk memanaskannya, untuk menegakkannya. Sholat subuh itu. Ya. Untuk menghidupkan jiwa raga kita yang mati, yang tertidur semalaman. Berat, kaku. Nah, sholat subuh berfungsi untuk menegakkan, membangkitkan. Nah, itu. Jadi sholat subuh itu tidak menenggelamkan manusia ke dalam yang gaib, batin. Tidak membawa. Tidak membawa. Seperti sholat duha. Nah, sholat duha itu pagi hari, matahari naik. Apabila matahari naik, itu badan kita naik. Nah, didorong. Ya, didorong ke atas. Ya, kalau matahari naik, tenaga kita bangkit. Semangat kita tumbuh. Nah, kita kesulitan untuk menenggelamkan diri kita jatuh ke dalam diri kita sendiri. Sulit, karena kita didorong ke atas. Nah, itu dia. Ya. Nah. Kesulitan kita untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena matahari itu naik di pagi hari. Kalau matahari naik, tenaga kita naik. Kekuatan kita naik, semangat kita naik. Dari tubuh kita itu mekar. Nah. Jadi kita tidak bisa menenggelamkan diri atau membawa diri kita kepada yang gaib, batin. Ya. Tidak bisa membawa diri kita jatuh ke dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau matahari itu turun ke barat, makin turun matahari ke barat, badan kita makin turun, makin jatuh. Kekuatan kita menurun, semangat kita menurun. Nah, itu. Ya. Ya. Ketika matahari turun, nah, ya. Ketika itu jiwa raga kita pun turun. Turunnya kemana? Nah, ya. Matahari jatuh ke barat. Badan kita pun jatuh. Tenaga kita semangat kita jatuh. Nah, itu membawa kita kemana? Ke dalam diri kita sendiri. Jatuh ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu. Ya. Nah, itu dia. Proses itu yang terjadi. Jadi tidak semudahnya kita mengganti, merubah ya, salat itu. Ya. Proses yang terjadi pada salat asar itu berbeda dengan proses yang terjadi pada salat zuhur. Kita kerjakan salat asar pada salat zuhur, atau salat zuhur dikerjakan pada waktu salat asar. Maka proses itu tidak terjadi. Jadi sia-sia kita menjalankan itu. Menjamakkan salat itu sia-sia. Begitu pula mengkasarkan salat, memperpendek salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu sia-sia saja. Jadi Al-Quran mengatakan sempurnakan ukuran. Nah, penuhi sukatan itu, kan begitu.
penuhi ketentuan itu, jangan dikurangi. Aturan-aturan itu, ukuran-ukuran itu jangan dikurangi. Apalagi zaman sekarang itu bukan zaman perang. Ya, zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasul. Itu, ya. Di zaman Rasul itu ada sholat. Sholat dijamakan, sholat dikasarkan. Karena kondisi kehidupan di zaman Rasul itu mungkin dalam suasana perang, dalam suasana bahaya. Tapi sekarang tidak ada itu. Ya, itu kita harus mengusahakan sholat itu jangan sampai dijamakan. Sholat jangan sampai dikasarkan. Usahakan sholat itu sempurna ukurannya. Sudah. Jadi ada pula orang yang sengaja menjamakkan sholatnya, sengaja mengkasarkan sholatnya. Tentu rugi. Karena proses itu menjadi tidak sempurna. Tidak sampai. Nah, itu. Ya. Nah, jadi penuhi jalan itu, penuhi ketentuan itu, penuhi aturan itu. Nah, kenapa ada? Seperti contohnya lagi, puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Penuh. Jadi selama kita berpuasa, selama itu terjadi proses pembentukan jiwa raga. Terjadi proses pembangunan jiwa raga. Manusia dituntut berpuasa sebulan penuh. Nah, ya, selama sebulan penuh itu, terjadilah proses pembentukan jiwa raga manusia. Apabila puasanya dikurangi atau dibatalkan, ya, ada orang yang puasanya batal 5 hari, 3 hari dalam menjalankan puasa Ramadan itu, ya. Tentu proses itu menjadi gagal, ya, gagal karena mengurangi proses pembentukan jiwa raga manusia, ya, atau manusia berhasil dibentuk apabila puasa itu dijalankan selama 30 hari, ya, 1 bulan penuh. Nah, tuh, ya, proses itu terjadi pada 1 bulan penuh. Tapi kalau dikurangi 5 hari, itu tidak penuh. Proses itu tidak sampai, tidak penuh. Maka pembentukan jiwa raga manusia menjadi gagal. Nah, apabila kita ganti dengan fidyah, itu percuma. Membayar denda. Ya, itu tidak memenuhi proses. Atau kita memenuhi puasa kita pada bulan berikutnya. Itu pun percuma. Proses tidak terjadi pada bulan berikutnya. Tuh. Ya. Contohnya saja kita berpuasa pada bulan September. Bulan September itu, ya, bumi berada pada posisi yang tertinggi. Gejolak alam tinggi, proses alam tinggi. Ya, proses alam yang tinggi itu dibutuhkan untuk melebur jiwa raga manusia. Ya, proses alam yang tinggi itulah yang dipakai untuk melebur jiwa raga manusia
meluruskan diri manusia. Ya, itu terjadi pada bulan September, tidak terjadi pada bulan lain. Jadi kita berpuasa Ramadan pada bulan September. Penuh. Sudah. Ya. Apabila puasa itu dikerjakan pada bulan yang lain, maka proses peliburan jiwa raga, proses meluruskan jiwa raga tidak terjadi pada bulan itu. Tuh. Ya, karena suhunya sudah berbeda. Suasananya sudah berbeda. Ya. Bulan September itu bulan tertinggi. Ya. Gejolak alam itu tinggi. Proses alam itu tinggi. Ya. Nah. Itu dia. Nah, itu berbeda dengan bulan. Ya. Oktober, November, Desember. Nah. Berbeda pula dengan bulan Agustus. Nah. Juli, Juni. Itu berbeda. Tiap-tiap bulan itu berbeda suasananya. Berbeda suhunya. Berbeda prosesnya. Tingkatan prosesnya. Ada proses alam yang tinggi. Ada proses alam yang lemah. Ada proses alam yang kuat. Ada proses alam yang rendah. Untuk mengolah jiwa raga kita, itu diperlukan proses alam yang tinggi, yang kuat. Itu terjadi pada bulan apa? Itu terjadi pada bulan September. Nah, sedangkan bulan-bulan yang lain, itu proses alamnya rendah, lemah. Proses alam yang rendah, itu tidak mendorong pembentukan jiwa raga kita. Tidak mampu melebur jiwa raga kita. Tidak mampu mengolah jiwa raga kita. Jadi kita harus mengerjakan puasa pada bulan September. Nah, karena proses pembentukan jiwa raga, proses pengolahan diri, itu terjadi pada bulan September. Tidak terjadi pada bulan lain. Nah, itu sebabnya tidak bisa diganti. Al-Quran mengatakan, apabila engkau mengetahui, ya, maka puasa sebulan penuh itu lebih baik daripada membayar denda, membayar fidyah, atau menggantinya pada bulan berikutnya. Tidak. Ya. Jadi kalau puasa kita kurang atau banyak yang batal puasa kita ganti pada bulan berikutnya, ya, maka pada bulan berikutnya itu tidak terjadi proses pembentukan jiwa raga. Dan itu tidak memenuhi puasa kita sebelumnya. Ya. Proses pembentukan jiwa raga terjadi sebulan penuh puasa. Proses itu terjadi pada bulan itu, 30 hari. Ya. Nah, ya. Selama 30 hari, terjadilah proses pembentukan jiwa raga. Kalau kita kurangi harinya menjadi 25 hari puasa kita, maka prosesnya berkurang. Kemampuannya untuk menyempurnakan diri kita, itu gagal. Atau proses itu menjadi gagal. Proses itu berhasil apabila puasa itu 30 hari. Tetapi kalau puasa kita jumlahnya 25 hari, maka proses itu tidak berhasil, gagal. Harus diulangi tahun berikutnya. Nah, itu, ya, walaupun diganti dengan fidyah, membayar denda, ya, atau kita penuhi pada bulan berikutnya, itu tidak akan itu, ya, tidak akan menyempurnakan. Ya, tidak bisa diganti. Nah, kadang-kadang kita sengaja untuk membatalkan puasa Ramadan sekian hari. Nah, kita ganti pada bulan berikutnya. Nah, itu kan rugi. Tuh. Ya. Nah,
Itu dia. Jadi harus dipahami proses ini. Apabila manusia mengetahui, maka puasa sebelum penuh itu lebih baik. Ya, daripada menggantinya. Ya. Daripada mengerjakannya, menyempurnakannya pada bulan berikutnya. Nah, itulah yang terjadi. Banyak manusia tidak memahami ini. Ya. Pikiran kita apa? Pahala. Itu pikiran kita. Mencari pahala. Nah, ya banyak-banyak ibadah, cari pahala. Itu pikiran kita. Jadi kita tidak memahami proses ini. Ya, itu tentu terjadi kegagalan. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan manusia hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika menjalankan puasa sebulan penuh. Karena tidak mempelajari apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Manusia tidak mempelajari. Tuh. Ya. Jadi banyak kesalahan manusia. Ya. Salah dalam menjalankan perintah, dalam menjalankan amal ibadah. Kadang-kadang ditambah-tambah, kadang-kadang dikurang-kurangi. Al-Quran mengatakan, ya, aku tidak pernah menyuruh manusia menambah ibadah atau mengurang-urangi ibadah. Kalau dikurangi apa akibatnya? Kalau ditambah apa akibatnya? Kalau dirubah-rubah ibadah itu apa akibatnya? Nah, itu menggagalkan tujuan daripada ibadah. Itu menggagalkan tujuan daripada ibadah. Nah, jadi sia-sia saja kita menjalankan ibadah. Tiap hari kita beribadah, tiap tahun. Ya, sudah berapa umur kita itu? Ya, ibadah yang kita kerjakan banyak yang salah. Apa akibatnya? Tentu tidak terjadi perubahan jiwa raga. Jiwa raga kita tidak sempurna, itu akibatnya. Ya, salah dalam menjalankan amalan. Nah, itu dia. Jadi beramal itu dengan ilmu, dengan perhitungan. Ya, salat itu dengan perhitungan, dengan ilmu. Puasa itu dengan ilmu, dengan perhitungan. Bukan asal-asalan. Ya. Gara-gara mengejar ibadah, gara-gara mengejar pahala, manusia asal-asalan. Ya, itu tergesa-gesa dalam beribadah. Ya, gara-gara mengejar pahala. Nah, itu seperti salat wajib. Sesudah salat wajib, dia langsung mengerjakan salat sunnah. Itu namanya tergesa-gesa. Tergesa-gesa mengejar pahala. Mengejar surga. Tidak dikaji. Tidak diperhatikan apa akibatnya.
Tuh, itu tergesa-gesa namanya itu. Nah, banyak manusia seperti itu. Ya. Ya. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, itu. Jadi Al-Quran mengatakan, kebanyakan manusia ikut-ikutan. Kebanyakan manusia menduga-duga. Nah, sesungguhnya manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itu dikaji itu. Banyak manusia menduga-duga tentang ibadah, tentang siapa Tuhan, ya, tentang yang lain, itu menduga-duga banyak. Nah, itu. Ya. Jadi kalau bisa dikaji ulang kembali. Jangan ikut-ikutan, asal-asalan. Dikaji ulang. Ya. Seperti tahun Masehi. Itu berbeda dengan tahun Hijriah. Ya. Tahun Hijriah itu kan menurut bulan. Tahun Masehi menurut matahari. Ya. Kalau kita perhatikan, manusia, ya, tubuh manusia, itu dikuasai oleh matahari. Tuh. Ya. Matahari itulah yang membuat bumi ini menjadi panas, hidup, ya, terjadi siang dan malam, itu kan karena matahari. Ya, tubuh kita seperti itu. Tubuh kita membutuhkan matahari untuk dipanaskan. Ya, itu kita membutuhkan matahari. Ya, untuk menegakkan diri kita, menghidupkan jiwa raga kita. Nah, artinya matahari menguasai kehidupan jiwa raga manusia. Apabila terjadi kerusakan pada diri manusia, maka manusia harus meluruskan dirinya dengan matahari, bukan dengan bulan. Bulan itu tidak terlalu menguasai diri manusia. Bulan tidak mengendalikan kehidupan manusia. Ya. Yang membuat badan manusia panas, lemah, segala macam. Itu tidak ada hubungannya dengan bulan. Ya, itu berhubungan dengan matahari. Matahari lah yang membuat badan kita jatuh sakit, panas, ya, kuat, kokoh. Itu matahari. Itu sebabnya kita sholat itu berdasarkan matahari. Matahari terbit fajar, matahari terbit fajar. Di situ kita sholat. Matahari condong ke barat, sholat di situ. Matahari tenggelam, kita sholat di situ. Jadi kita sholat menurut matahari, bukan menurut bulan. Itu dia. Jadi berdasarkan hukum, tubuh manusia, diri manusia, itu dalam kendali matahari.
dikuasai oleh matahari. Apabila manusia tubuhnya mengalami kerusakan, ya, maka manusia harus memperbaikinya dengan mempergunakan matahari. Mataharilah yang bisa meluruskan jiwa raga manusia yang bengkok. Matahari yang bisa meluruskan pertumbuhan jiwa raga manusia. Bukan bulan. Jadi ikatan manusia dengan matahari itu kuat. Kalau dibandingkan dengan bulan. Kita sholat setiap hari itu berdasarkan matahari, bukan bulan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kita berpuasa 30 hari menurut tahun Hijriah? Nah, kita menjalankan haji menurut tahun Hijriah. Kita menyembelih binatang kurban menurut tahun Hijriah. Kenapa? Padahal tubuh manusia terikat dengan matahari. Nah itu. Ya, dari tubuh manusia terikat dengan matahari. Ya. Nah, ikatan diri manusia dengan matahari itu sangat kuat. Ya, ikatan manusia dengan bulan itu lemah. Jadi bulan tidak menguasai pertumbuhan jiwa raga manusia. Sementara matahari menguasai pertumbuhan jiwa raga manusia. Nah itu. Jadi apabila manusia ingin memperbaiki dirinya, harus mempergunakan matahari. Sehingga saya mengatakan, ibadah itu menurut waktu-waktu matahari. Tahun Masehi. Nah, itu dia. Ya. Jadi tahun Hijriah tidak bisa dipakai dalam menjalankan ibadah. Ya, contohnya saja, ya, kita berpuasa menurut tahun Hijriah. Ya. Kita puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan jatuh pada bulan Maret. Bulan Maret itu bulan-bulan dingin. Tahun berikutnya puasa Ramadan misalkan jatuh pada bulan Februari. Tahun-tahun berikutnya jatuh pada bulan Desember. Tahun berikutnya jatuh pada bulan Agustus. Misalkan. Itu kan berubah itu. Artinya kita berpuasa pada cuaca yang berbeda-beda. Suhu yang berbeda-beda. Sekarang kita berpuasa, puasa jatuh pada bulan dingin, hujan. Tahun-tahun berikutnya puasa jatuh pada bulan panas. Jadi tidak tetap. Puasa Ramadan dikerjakan pada suhu cuaca yang tidak tetap, yang berubah-ubah. Ya, itu. Ya, kalau cuacanya berubah-ubah, itu tidak mampu membentuk diri manusia. Nah, contohnya, kalau kita berpuasa ketika ya bulan dingin, ya, bulan-bulan rendah, bulan-bulan dingin. Ya. Dingin itu mendekukan. Dingin itu bersifat mendekukan jiwa raga. Itu kalau kita berpuasa pada bulan dingin. Kalau kita berpuasa pada bulan panas, panas itu melebur. Nah, itu. Ya. Jadi berbeda-beda. Manusia membutuhkan ukuran yang tetap.
manusia membutuhkan proses. Proses yang betul-betul mampu mengolah jiwa raga manusia. Ya. Tuh. Kalau kita contohkan ini, seperti sholat. Sholat itu gerakan. Berdiri, ruku, sujud. Itu sebuah gerakan. Ya. Gerakan itu hanya dipakai untuk meluruskan yang bengkok. Kalau ada yang bengkok di badan kita, gerakan itu meluruskan atau menegangkan, meregangkan yang bengkok. Nah, gerakan itu memanaskan tubuh. Nah, gerakan itu mengangkat diri kita yang jatuh. Itu sebuah gerakan. Gerakan itu berbeda dengan makanan. Kalau makanan mengemukkan badan, nah, itu berbeda. Gerakan dengan makanan berbeda. Ya, makan buah, nah, buah-buahan, makan nasi, ya, itu menggemukkan. Ya, jadi gerakan itu berbeda dengan makanan. Atau ya tidak sama. Nah, proses seperti itu, panas. Ya, nah, panas itu melebur jiwa raga kita. Sedangkan dingin itu membekukan tubuh. Nah, apabila kita sholat, gerakan itu hanya gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan ruku sujud hanya mampu meluruskan jiwa raga manusia. Tetapi gerakan sholat tidak mampu mengisi tubuh manusia, jiwa raga manusia. Tidak mampu. Ya, gerakan-gerakan sholat tidak mampu mengolah jiwa raga manusia. Jiwa raga manusia diolah itu dengan panas. Nah, kekuatan yang datang dari panas. Kekuatan yang datang dari panas. Ya, nah, kekuatan itulah yang mengolah, melebur. Panas itulah yang melebur jiwa raga manusia. Jadi sholat, gerakan-gerakan sholat tidak mampu melebur jiwa raga manusia. Alat yang dipakai untuk melebur jiwa raga manusia itu panas. Panas yang tertinggi itu bulan September. Ya, tanggal 1 September sampai tanggal 15 September. Ya, sampai tanggal 17 September itu panasnya tertinggi. Nah, proses alam itu tinggi, kuat. Panasnya tinggi. Nah, tuh. Proses yang tertinggi. Itulah yang dipakai. Kekuatan untuk mengolah jiwa raga kita datang dari bulan itu. Datang dari proses itu. Nah, itu alat untuk mengolah jiwa raga kita. Berbeda dengan gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat bukan alat untuk mengolah jiwa raga. Sholat itu alat untuk meluruskan diri, menagar diri, mengangkat diri, menggenggam diri. Itu berbeda tujuannya. Ya. Gerakan sholat itu tujuannya berbeda. Gerakan itu meluruskan, sedangkan panas itu melebur. Kalau makanan itu mengisi. Nah, itu tidak sama. Tuh. Ya. Tidak sama itu. Ya. Berbeda-beda itu. Ya. Nah, kenapa ada? Ya. Jadi kapan kita menjalankan puasa? Puasa dijalankan menurut tahun Masehi. Pada bulan September. Nah, itu. Ya, setiap tahun pada bulan September. Ya, di situ terjadi proses alam yang tertinggi. Ya, panasnya tinggi. Ya, prosesnya kuat.
pada bulan September itu. Pada bulan-bulan lain itu tidak ada itu, tidak terjadi. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk melebur jiwa raga manusia. Sehingga manusia harus berpuasa pada bulan September itu. Menurut tahun Masehi. Tiap tahun. Nah, itu. Ya. Bukan menurut tahun Hijriah. Nah, ya. Jadi apa dasar hukumnya? Kita menjalankan puasa menurut tahun Hijriah. Menurut bulan. Bulan itu tidak menguasai tubuh manusia. Ya, manusia tidak terikat dengan bulan. Manusia terikat dengan matahari. Nah, itu, ya. Kenapa itu? Tidak ada orang yang mengaji. Ya, seperti ini. Rasulullah saja pemikirannya tidak sampai ke sini. Nah, itu. Ibadah itu harus dijalankan dengan ilmu, dengan perhitungan. Kita namanya kan berhitung, melihat, ya, melihat benar salahnya itu. Melihat proses apa yang terjadi. Apa dasar hukumnya dan apa tujuan daripada ibadah itu. Nah, ya, seperti waktu, seperti panas itu dipakai buat apa? Dingin dipakai buat apa? Ya, proses alam yang tertinggi. Nah, gejolak alam dipakai untuk apa? Itu. Seperti gejolak alam. Ya. Pertumbuhan langit dan bumi didorong oleh gejolak alam. Gejolak alam itu tinggi. Gejolak alam itu dipakai untuk mendorong pertumbuhan, pembentukan, penciptaan langit dan bumi. Apabila langit dan bumi selesai penciptaannya, maka gejolak alam itu turun. Makin lama makin turun, makin rendah. Nah, itu. Ya. Gejolak alam dipakai untuk menegakkan tubuh manusia. Nah, apabila gejolak alam itu turun, maka tubuh manusia jatuh, tidak tegak. Maka seluruh manusia mati. Nah, itu. Ya. Mati semuanya. Proses yang terjadi. Ya, pemikiran Rasulullah tidak sampai ke sini. Nah, itu. Ya. Kalau saya turun, ya, berceramah, yang keluar dari mulut saya tentu kaji ini. Nah, saya mengaji tentu dengan ilmu dan perhitungan. Nah, jadi berbeda dengan Rasulullah. Kalau saya dituntut untuk ceramah, mengaji, ya, apakah manusia, umat Islam, sudah siap? Nah, karena kaji saya ini sudah pasti, ya, merubah ajaran Islam, memperbaiki ajaran Islam, nah, meluruskan ajaran Islam. Nah, ya, kalau saya dituntut untuk berbicara, untuk ceramah, untuk mengaji, apa akibatnya? Ya. Kaji saya seperti ini. Ya, itu. Apakah masyarakat Islam sudah siap mendengar kaji saya? Ya. Ya. Nah, itu dia. Di tangan saya, ajaran Islam itu berubah. Banyak yang diperbaiki. Ya. Apakah umat Islam sudah siap menerima itu? Kalau saya disuruh turun, ya,
sebenarnya kan saya yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, itu kan saya yang ditunggu. Tapi saya kesulitan untuk keluar. Walaupun perintah dari Tuhan itu ya, sudah terjadi ya, pada tahun 2016. Perintah untuk turun itu sudah ada. Walaupun saya menolaknya. Tapi saya akan dipaksa. Saya diancam oleh Tuhan. Kalau saya tidak turun, urusan hidup saya, urusan diri saya tidak diselesaikan. Itu ancaman. Itu terjadi tahun 2016. Nah, sampai sekarang saya masih diam. Masih diam. Nah, itu. Ya. Jadi, ya, sebentar lagi saya ditekan. Ya, Tuhan akan memaksa saya, mungkin menekan saya, mendorong saya untuk turun. Sudah waktunya untuk turun, untuk memperbaiki, untuk meluruskan kehidupan manusia, untuk meluruskan ajaran Islam. Tentu seperti itu. Jadi apakah manusia siap menerima, umat Islam siap menerima perubahan-perubahan yang saya berikan? Kan itu. Kalau umat Islam menolak, tentu saya mundur. Saya diturunkan bukan untuk perang. Saya ditunjuk untuk menyelesaikan urusan, bukan untuk perang. Perang itu jalan terakhir. Ilmu itu diturunkan untuk menyelesaikan urusan. Pelajaran, petunjuk, hidayah dipakai untuk menyelesaikan urusan manusia, untuk memperbaiki kehidupan manusia, membersihkan diri manusia. Itu untuk memperbaiki ajaran Islam, melihat jalan yang sebenar-benarnya jalan. Ya, saya ditunjuk bukan untuk perang. Nah, itu. Ya. Kalau umat Islam meminta perang kepada saya, nah, itu tidak bisa. Nah, umat Islam menuntut saya untuk perang, itu tidak ada. Ya. Nah, ilmu dipakai untuk memperbaiki kehidupan. Ya. Saya ditunjuk bukan untuk perang, tetapi untuk membangun kehidupan ini, memperbaiki kehidupan manusia. Nah, kan itu yang terjadi. Saudara, jadi banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi kalau saya diminta turun. Manusia tidak mengenal saya. Tidak tahu. Siapa saya sebenarnya, manusia tidak tahu. Kalau tahu apa akibatnya? Muhammad Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul,
pemikirannya tidak sampai ke sini. Perhitungan Muhammad Rasulullah tidak sampai ke sini. Kajinya. Nah, itu. Ya. Kemampuan saya dalam berpikir. Sehingga pemikiran saya sampai ke sini. Itu saya ambil dari alam. Memikirkan langit dan bumi. Memikirkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, kemampuan saya berpikir melebihi manusia datang dari sana. Ya. Jadi saya berbicara, di dalam pembicaraan saya, itu tidak ada hadis di dalamnya. Karena dasar hukum saya berbicara bukan hadis. Bukan perkataan Rasul. Dasar hukum saya berbicara, itu langit dan bumi ini. Zat. Tanah. Benda-benda. Itu dasar hukum saya berbicara. Nah, itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada bumi? Al-Quran mengatakan, di hari akhirat bumi berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi pada manusia? Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi? Itu dijelaskan itu. Muhammad Rasulullah tidak memahami ini. Tidak mengerti. Itu dia. Nah, jadi ibadah itu harus dikerjakan menurut tahun Masehi. Dasar hukum untuk mengerjakan ibadah menurut tahun Hijriah. Dasar hukum itu tidak ada. Lemah. Kalau saya mengaji, manusia akan mendapatkan kaji seperti ini. Apakah umat Islam sudah siap mendengar kaji saya ini? Karena kaji saya, pelajaran saya tentu menimbulkan pertanyaan, menimbulkan perdebatan. Dan ini menjadi berita besar. Bukan di Indonesia saja. Ya, ini menggemparkan bumi. Tidak ada orang yang berpikir seperti ini. Rasulullah saja pemikirannya tidak sampai ke sini. Nah, itu. Ya. Jadi itu persoalan hukum. Akan nampak. Nah, jadi berdasarkan hukum, manusia dituntut beribadah mempergunakan waktu-waktu tahun Masehi. Nah, itu berdasarkan hukum. Kenapa? Banyak perhitungannya banyak. Seperti tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu berapa putaran? Nah, selama ini kita mengerjakan tawaf itu 7 kali putaran.
putaran pertama, ikatan manusia dengan Ka'bah. Ya, ikatan itu mengangkat diri manusia, menegakkan. Nah, ya. Putaran pertama, putaran kedua, ketiga. Nah, ya, semakin banyak putarannya, tubuh manusia semakin terangkat, jiwa raganya. Nah, hatinya makin kokoh. Nah, itu. Ya, sampai putaran ketujuh, nah, jiwa raga manusia, hati manusia tegak. Tapi itu belum cukup. Nah, untuk mendorong diri manusia, membuka kehidupan jiwa raga manusia, manusia harus menambah ukuran tawaf itu. Jumlah tawaf harus ditambah. Ya. Tawaf itu, ya, putaran tawaf itu harus 17 kali. Nah, itu panjang perhitungan itu. Kenapa 17 kali? Nah, itu ilmu kita, itu berkembang dah. Itu dikaji. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ya, ringan. Nah, itu ya, tanggal 20 sampai tanggal 30 itu berat, suasananya berat. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 19 ya, itu terbuka. Mekar. Itu suasananya. Ya, kita memakai ilmu itu. Perhitungan itu. Dari. Nah, itu. Ya. Ya, jumlah 1 kali sampai 9 kali. Itu ringan jumlah itu. Nah, jumlah dari 10 sampai 19. Nah, itu menyuburkan, membuka. Nah, jumlah dari 20 sampai 30, jumlah itu memberatkan ke badan. Nah, itu. Ya. Apabila tawaf kita 7 kali, itu ringan. Belum mengangkat, belum membuka, belum menyuburkan. Tapi kalau jumlah tawaf kita 17 kali, itu mendorong pertumbuhan jiwa raga, menyuburkan, membuka diri kita. Diangkatnya setinggi-tingginya, dibukanya. Jadi harus 17 kali. Nah, itu. Ya. Kalau kita bagi tawaf itu, ya, itu 3 kali pelaksanaan. Itu kalau tidak sanggup, nah, tawaf pertama 7 kali, tawaf kedua 6 kali, tawaf ketiga 4 kali. Itu dikerjakan dalam 1 hari. Nah, itu dikerjakan dalam 1 hari. Nah, itu kalau tidak sanggup. Kalau sanggup mengerjakannya 17 kali. Nah, jadi apa tujuan dari 17 kali itu? Nah, itu 7 kali kita tawaf. Ya, jumlah 7 kali belum mampu mendorong, mengangkat. Ya, belum mampu. Tapi kalau 17 kali, itu ya, mengangkat, mendorong, membuka jiwa raga kita, menyuburkan. Ya, tawaf itu sebenarnya tujuannya memperkokoh jiwa raga, memperkokoh keyakinan, keimanan, menggenggam, melekat iman itu di badan kita. Nah, sesudah melekat, tumbuh subur dia. Iman itu menyatu di badan kita, ya, jiwa raga kita, kemudian tumbuh subur. Untuk mendorong iman itu tumbuh subur. Itu jumlahnya 17 kali. Tawaf itu.
7 kali belum cukup. Ya. 7 kali tawaf itu hanya sebatas mengangkat tubuh, menegakkan jiwa raga, menegakkan keimanan. Belum mampu mengembangkan keimanan, menyuburkan keimanan, itu belum mampu. Tawaf 7 kali. Jadi 17 kali itu berfungsi untuk mengangkat, untuk menegakkan, menggenggam, dan menyuburkan, membuka. Sehingga keimanan itu berkembang besar di badan kita. Itu baru tawaf baru. Tawaf dikerjakan di siang hari, bukan malam. Malam itu dingin, gelap, dan biku. Itu menutup proses. Tidak membuka proses. Tawaf harus dikerjakan di siang hari. Sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ya. Nah. Itu tawaf. Nah, itu. Ya. Kita membutuhkan siang. Siang itu terang benderang. Segala sesuatu itu tampak terang di siang hari. Ya, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu siang hari. Kalau malam tidak nampak, malam gelap, bagaimana meletakkannya? Ya. Jadi tawaf dikerjakan di siang hari. Karena proses untuk mengangkat diri manusia, meluruskan, memperkuat, itu terjadi di siang hari, tidak terjadi di malam hari. Nah, jadi kaji ini kalau diperpanjang tambah panjang, ya, banyak nanti ini. Ya, benar. Ya. Atau itu persoalan haji. Ya. Hari-hari, ada pula harinya. Ya, haji akbar, tawaf akbar. Itu jatuh pada hari apa, tanggal apa. Itu ada pula itu. Nah, tentu banyak hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Contohnya haji itu jatuh pada tanggal 17 Maret. Itu haji akbar. 17 Maret hari Selasa. Itu kenapa hari Selasa? Itu ada hitungannya. Nah, 17 Maret bumi berada pada titik terendah. Nah, itu apabila bumi berada pada titik terendah, itu suasananya dingin. Dingin itu dipakai untuk membekukan, untuk menggenggam tubuh jiwa raga, memperkokoh diri kita. Nah, tawaf adalah alat untuk memperkokoh diri kita, keimanan kita. Itu digenggam dengan suhu dingin. Nah, bumi berada pada titik terendah. Aku yakin, aku adalah aku. Ya, tergenggam oleh kita jiwa raga kita. Tergenggam oleh kita diri kita. Nah, kapan kita mampu menggenggam jiwa raga kita? Ketika suasana itu dingin. Dingin itu membekukan. Sehingga kita mampu menggenggam diri kita. Nah, tawaf itu juga bersifat menggenggam. Nah, kuat. Genggam ini kuat. Aku adalah aku. Ya, kita menggenggam diri kita, jiwa raga kita sekuat-kuatnya. Itu jatuhnya pada hari apa? Nah, pada hari Selasa, 17 Maret. Nah, ya. Nah, ditambah dengan tawaf. Nah, itu tujuan tawaf itu. Nah, tawaf diikat
suasana proses alam yang ada pada hari Selasa 17 Maret itu. Nah, tentu banyak kaji ini berkembang. Kaji ini tentu berkembang. Saudara. Nah, kalau diurai, kalau dikembangkan tambah panjang kaji ini. Banyak perubahan-perubahan, banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dalam ajaran Islam. Jadi kalau saya turun dituntut untuk ceramah, mengaji, maka pelajaran ini yang akan saya sampaikan. Apakah diterima nanti ini atau bagaimana? Jadi sebenarnya urusan ini kan urusan Tuhan sebenarnya ini. Tuhan yang berkuasa, urusan Allah. Tetapi urusan Allah itu dijalankan dengan zat, dengan diri manusia. Saya ditunjuk untuk itu. Kalau manusia mengerti, memahami, mengenal siapa saya, akan seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Susah untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, itu susah. Kadang-kadang orang tidak memahami. Nah, walaupun kita menyampaikan panjang lebar, kalau orang tidak memahami, bagaimana caranya? Jadi apabila saya turun gelanggang, maka akan terjadilah perubahan dalam ajaran Islam. Maka umat Islam harus bersiap-siap untuk itu. Kecuali saya tidak turun. Atau saya ditolak. Tidak diterima. Kaji saya tidak diterima oleh masyarakat, tidak diterima oleh umat Islam. Tentu saya tutup kaji ini. Ya, cukup untuk diri saya sendiri saja. Sebenarnya kaji ini berfungsi untuk meluruskan jiwa raga manusia. Kaji ini berfungsi, dipakai untuk memperbaiki diri manusia. Itu sebenarnya. Tetapi kalau manusia menolak, tentu saya mundur. Kalau manusia mendukung saya, mendukung, menerima pelajaran saya, tentu saya akan turun. Turun menyampaikan kaji ini. Jadi saya turun untuk memperbaiki, untuk meluruskan, untuk menyelesaikan urusan. Ya. Saya turun bukan untuk berperang. Perang itu urusan terakhir. Ya, tidak ada jalan lain
tidak ada ilmu, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan urusan, maka perang itulah jalan terakhir. Itu pun kita berperang dengan negara lain, perang antar negara. Bukan perang antar masyarakat, bukan. Tapi antar negara. Itu pun ada kajinya. Indonesia akan berperang. Dengan negara apa? Berperang. Itu ada dasar hukumnya. Itu yang dipersiapkan. Kalau kita berperang, tentu memakai senjata. Itu kalau kita berperang. Karena kita berperang dengan negara luar. Itu. Negara Indonesia tidak akan berperang dengan negara-negara tetangga. Negara-negara terdekat. Tidak terbuka jalannya untuk berperang. Negara Indonesia nanti berperang. Ada jalannya untuk berperang, terbuka jalannya untuk berperang. Dengan negara apa? Itu kajinya nanti bila itu. Dengan negara jauh dari Indonesia. Mereka datang ke sini memerangi Indonesia. Dengan itu Indonesia berperang. Di mana? Itu nanti lah itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Jadi segala sesuatunya itu diperhitungkan dengan ilmu. Dengan perhitungan yang sempurna. Baru kita menjalankan amalan itu. Ajaran Islam itu dibangun dengan perhitungan yang sempurna. Kita harus mengetahui perhitungan itu. Apa dasarnya? Apa tujuannya? Kenapa seperti itu perhitungannya? Dengan itu kita membangun ajaran Islam. Apabila umat Islam siap menerima perubahan ini, maka saya turun untuk menjelaskannya. Tetapi kalau umat Islam tidak siap menerima ini, tentu saya mundur, menutup kaji ini. Cukup untuk diri saya sendiri saja. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari, kita pikirkan, kita bicarakan, sehingga menjadi terang, jelas. Seterang-terangnya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.